Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai materi sejarah dan perkembangan akuntansi. Di sini kami ingin berterima kasih kepada Pak Prof. DR Pujiono selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota yang ada pada kelompok satu ini. Yang pertama ada Siti Hairanena dengan 3 digit terakhir 024. Ada Adika Putri Fatarani 027. Ada saya sendiri kalau dia dengan NIM 040 dan Giovanni Anggasta dengan NIM 042. Ada Diana Budati Kita dengan NIM 045 dan Valentina Pilihan dengan NIM 053. Selanjutnya untuk pemaparan akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi pertama yaitu evolusi pembukaan akuntansi berpasangan. Yang pertama, sejarah awal akuntansi. Pencatatan telah ada pada 3000 sebelum Masehi di peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, Samaria yang mendirikan pemerintahan pertama di dunia. Peradaban di mana para penulis membuat seluruh mesin keuangan departemen berputar, termasuk Cina selama dinasti Zhou 1122 sampai 256 sebelum Masehi dan Yunanistan pada 256 sebelum Masehi. 7 prasyarat Literaton bagi munculnya pembukaan yang sistematis. Yang pertama, seni melukis, kedua, aritmatika, ketiga, milik pribadi, keempat, uang, kelima, kredit, keenam, perdagangan, dan ketujuh, modal. Next. Yang kedua ada kontribusi Luca Pacioli. Sistem pembukuan double entry dikenal sebagai pembukaan Italia. Buku akuntansi double entry pertama kali diperkenalkan Masari dari Genoa tahun 1340. Pembukaan double entry diperkenalkan oleh Luca Pacioli pada topik diskusi pertama yang diterbitkan pada tahun 1494. Luca Pacioli menceritakan tentang penggunaan debit dan kredit untuk memungkinkan double entry, menyarankan perhitungan laba secara berkala, dan menyarankan penutupan buku. Dengan hukum Romawi yang mewajibkan pembayaran pajak untuk membuat laporan keuangan, mendasari pembuatan pembukuan berpasangan. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku Summa de Arithmetica Proportion et Proportionalita yang menjelaskan pembukuan berpasangan. Next. Yang ketiga ada perkembangan pembukuan. Pada abad ke-16 ini perkembangan luas di Eropa. Tahap-tahap perkembangannya yang tahap pertama yaitu pengenalan jurnal khusus. Sekitar abad 16 sedikit perubahan dibuat dalam teknik pembukuan, yaitu adanya pengenalan jurnal khusus untuk mencatat tipe-tipe transaksi yang berbeda. Tahap kedua, laporan keuangan periodik. Evolusi praktek laporan keuangan periodik terjadi pada abad 16 dan 17. Personifikasi akun transaksi sebagai upaya untuk membuat aturan debit dan kredit menjadi lebih masuk akal. Tahap ketiga, penerapan sistem berpasangan diperluas untuk jenis lain dari organisasi. Tahap keempat, akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang. Penggunaan akun persediaan yang terpisah untuk tipe barang yang berbeda terjadi pada abad ke-17. Next. Tahap kelima dimulai dengan East India Company dalam abad ke-17 dan pertumbuhan komparasi setelah revolusi industri akuntansi, memperoleh status yang lebih baik yang ditandai dengan dibutuhkan untuk mengkonfirmasi absensi investor audit, akuntansi biaya, dan ketergantungan pada konsep kontinuitas, periodisitas, dan aktual. Tahap ke-6, evaluasi 3 metode memperlakukan aset tetap. Metode pengakuan aset tetap yang dikembangkan sebelum abad ke-18. Tahap ke-7, pengembangan metode penyusutan dari tahun 1915 hingga akhir abad ke-19. Depresiasi kekayaan diperlakukan sebagai barang dagangan yang tidak terjual. Selama paruh 2 abad 19, depresiasi dalam industri kereta api dipandang tidak relevan. Next. Tahap ke-8, munculnya akuntansi biaya pada abad ke-19 sebagai akibat dari revolusi industri dimulai pada perusahaan tekstil. Tahap ke-9, pengembangan teknik akuntansi untuk pembayaran di muka dan akrual dalam bagian kedua pada abad ke-19. Bertujuan memungkinkan komputasi profit. Tahap ke-10, pengembangan laporan dana, yaitu pada akhir abad 19 dan 20.
Tahap ke-11 yaitu pengembangan metode akuntansi untuk masalah kompleks. Selanjutnya, perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Terdapat 3 fase pada perkembangan prinsip akuntansi. Yang pertama, fase kontribusi manajemen tahun 1900 sampai dengan 1933. Fase ini, manajemen memiliki kendali penuh atas pemilihan informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Fase kedua, kontribusi institusi tahun 1933 sampai dengan 1946 dan kontribusi profesional tahun 1959 sampai dengan 1973. Pada fase ini, badan-badan profesional memainkan peran penting dalam mengembangkan prinsip-prinsip. Dan fase yang terakhir, fase politisasi terbuka pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Fase ini merupakan gerakan menuju politisasi akuntansi. Fase kontribusi manajemen tahun 1900 sampai dengan 1933. Pada fase ini menandai periode di mana praktik akuntansi masih sangat pragmatis dan belum memiliki landasan teori yang kuat. Dalam fase ini, perusahaan cenderung mengambil pendekatan ad hoc atau sementara dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang muncul. 3 karakteristik utama yang menonjol dalam fokus pada strategi minimisasi pajak penghasilan, praktik perataan laba untuk menunjukkan stabilitas kinerja perusahaan, serta kecenderungan menghindari masalah akuntansi yang kompleks dengan lebih memilih solusi praktis dibanding teoritis. Hal ini mencerminkan bagaimana pada masa tersebut kepentingan manajemen lebih dominan dalam menentukan praktik akuntansi dibandingkan kebutuhan akan standar yang sistematis dan teoritis. Adapun pengaruh signifikan pada fase ini, yang pertama, kontroversi bunga sebagai biaya, persyaratan laporan keuangan oleh Bursa Efek New York, seruan untuk perlindungan investor, pembentukan Dewan Penguji pada tahun 1917, dan dampak pajak terhadap laba bisnis. Secara keseluruhan, periode ini menunjukkan bagaimana standar akuntansi masih berkembang secara bertahap, dengan berbagai upaya untuk menyesuaikan praktik akuntansi dengan kebutuhan bisnis dan regulasi yang mulai berkembang. Selanjutnya yaitu fase kontribusi institusi. Pada fase ini, institusi mulai berperan dalam pengembangan prinsip akuntansi. Beberapa peristiwa penting yaitu meliputi pembentukan Securities and Exchange Commission. SEC ini didirikan untuk mengawasi pasar modal dan memastikan transparansi laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Lalu munculnya prinsip akuntansi. Standar akuntansi mulai dirumuskan agar laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan dapat dibandingkan. Lalu ada fleksibilitas dalam pemilihan metode akuntansi. Perusahaan diizinkan untuk memilih metode akuntansi sendiri, tetapi harus menggunakan metode yang digunakan dalam laporan keuangan mereka. Lalu ada Komite on Accounting Procedure atau CAP dan Accounting Research Bulletins. CAP ini mulai menerbitkan ARBS pada tahun 1938 sebagai pedoman awal bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, fase kontribusi profesional. Pada periode ini, profesional akuntansi mulai mengambil peran dalam pengembangan standar akuntansi. Beberapa peristiwa pentingnya yaitu pembentukan Accounting Principal Board atau APB dan Accounting Research Division. APB didirikan untuk merumuskan standar akuntansi yang lebih formal dan terstruktur. Accounting Research Division dibentuk untuk melakukan penelitian mengenai praktik akuntansi terbaik. Lalu ada kegagalan APB. APB dikritik karena tidak memiliki kerangka teori yang kuat sebagai dasar dalam penyusunan standar akuntansi. Lalu otoritas tidak jelas karena keputusan yang dibuat seringkali tidak memiliki kekuatan hukum yang tegas. Lalu APB memperbolehkan berbagai alternatif metode akuntansi yang membuat fleksibilitas tinggi, tetapi juga mengurangi konsistensi dalam pelaporan keuangan. Lalu fase politisasi terbuka, yaitu pada fase ini pengembangan standar akuntansi semakin dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Peristiwa pentingnya itu pengembangan kerangka teori. Dibutuhkan landasan teori yang jelas agar standar akuntansi lebih objektif dan dapat diterapkan secara universal.
Lalu munculnya berbagai kelompok kepentingan. Berbagai pihak mulai terlibat dalam proses penetapan standar akuntansi seperti pemerintah, perusahaan besar, auditor, dan investor. Lalu, laporan Metcalfe atau Metcalfe Report. Laporan ini menyoroti bahwa 8 firma akuntansi terbesar di AS atau Big Eight monopoli audit perusahaan besar dan memiliki pengaruh besar dalam pembuatan standar akuntansi. Lalu merekomendasi dalam laporan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memastikan bahwa standar akuntansi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Mengenai materi perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme ini jelas dua hal yang berbeda. Yang pertama, jika akuntansi adalah proses sistematis dalam mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan untuk membantu pemangku kepentingan, seperti manajer, investor, dan pemerintah, dalam pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, yaitu kapitalisme. Untuk kapitalisme sendiri, itu merupakan sistem ekonomi di mana alat-alat produksi, bahkan distribusi dan pertukaran yang dimiliki secara pribadi oleh individu atau perusahaan swasta. Sistem ini berfokus pada penciptaan keuntungan melalui mekanisme pasar bebas dan sedikit campur tangan pemerintah, dan mendorong persaingan, inovasi, serta akumulasi kekayaan pribadi. Selanjutnya, jadi menurut fungsinya sendiri, akuntansi itu memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kondisi keuangan. Jika kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan keuntungan. Perannya dalam bisnis juga berbeda. Kalau akuntansi, alat untuk mengelola laporan keuangan dalam sistem kapitalisme. Kalau kapitalisme, merupakan lingkungan yang dimana bisnis beroperasi untuk meraih profit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sejarah akuntansi. Sejarah mencatat bagaimana sistem pencatatan keuangan berkembang dari metode manual yang sederhana menjadi sistem yang lebih kompleks dan terdigitalisasi seperti saat ini. Dalam catatan sejarah, praktik pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan sejak peradaban kuno seperti di Mesopotamia, abad 3000 sebelum Masehi, Mesir, Yunani, dan Romawi. Pada saat itu, akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi perdagangan, pajak, dan kepemilikan aset. Sebagai contoh, bangsa Romawi mewajibkan pencatatan transaksi pajak dan menjadi cikal bakal sistem pelaporan keuangan yang lebih sistematis di era modern. Pada abad ke-14, seorang matematikawan Italia bernama Luca Pacioli memperkenalkan konsep double entry bookkeeping dalam bukunya Summa de Arithmetica, Geometria, Proportionalita tahun 1494. Sistem ini kemudian berkembang dan menjadi standar dalam pencatatan akuntansi hingga saat ini. Next, dampak sejarah terhadap perkembangan sistem akuntansi. Pada abad ke-16 hingga ke-18, munculnya pusat-pusat perdagangan di Italia dan negara Eropa lainnya, menyebabkan berkembangnya berbagai konsep seperti hak milik pribadi, perkreditan, akumulasi modal, serta konsep laba dalam akuntansi. Ketika revolusi industri terjadi pada abad ke-19, kebutuhan akan pencatatan biaya produksi, laba, dan depresiasi akan aset meningkat. Pada masa ini, akuntansi biaya mulai berkembang untuk membantu perusahaan memahami pengeluaran produksi dan menghitung keuntungan secara lebih akurat. Pada abad ke-20, berkembangnya perusahaan-perusahaan besar serta meningkatnya jumlah investor memunculkan kebutuhan akan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat. Beberapa di antaranya yaitu ada AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants pada tahun 1959. Lalu ada FASB, yaitu Financial Accounting Standards Board, yang menggantikan APB pada tahun 1973. Lalu ada IASB, atau International Accounting Standards Board, yang bertanggung jawab dalam pengembangan. Lalu terakhir ada IFRS, yaitu International Financial Reporting Standards, sebagai standar global dalam pelaporan keuangan. Studi sejarah akuntansi tidak hanya membantu kita memahami masa lalu, tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana sistem akuntansi akan berkembang di masa depan. Sebagai contoh, dalam beberapa dekade terakhir,
Kita telah melihat transformasi besar dalam dunia akuntansi dengan adanya teknologi digital seperti sistem akuntansi berbasis komputer dan cloud computing yang menggantikan pembukuan manual. Yang kedua, penerapan blockchain dalam akuntansi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah. Yang ketiga, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam analisis laporan keuangan yang memungkinkan akuntan untuk membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan data historis dan tren masa depan. Kemudian di sini ada beberapa isu-isu akuntansi internasional. Yang pertama ada translasi mata uang asing. Transaksi internasional melibatkan mata uang asing yang menimbulkan masalah dalam penjabaran laporan keuangan dan pengelolaan resiko nilai tukar. Yang kedua ada transfer pricing. Harga transfer merupakan substitusi atas harga pasar. Harga transfer digunakan saat sebuah anak perusahaan menjual sesuatu ke anak perusahaan yang lain. Yang ketiga ada perbedaan budaya dan bahasa. Budaya dan bahasa yang berbeda dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan standar akuntansi serta komunikasi dalam laporan keuangan. Yang keempat ada perpajakan internasional. Perusahaan harus mematuhi aturan pajak di setiap negara tempat perusahaan tersebut beroperasi seperti VAT di Eropa, GST di India, atau pajak digital Prancis. Yang kelima ada audit internasional. Standar dan praktik audit yang berbeda di setiap negara menimbulkan tantangan dalam memastikan konsistensi dan kualitas audit laporan keuangan internasional. Dan yang terakhir ada fluktuasi nilai tukar. Pengguna laporan keuangan harus menyadari bahwa perbandingan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar yang dapat berubah-ubah setiap waktunya. Baik, telah selesai pemaparan materi dari kelompok 1. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.